Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami Legio Maria Presidium Ratu Rosari, Paroki Jalan Medan Pematang Siantar, pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Bacaan dikutip dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memetik pesan yang ada dalam sabda-Mu dan kami wujudkan dalam hidup kami dan kami bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan akan dibacakan oleh Ibu Helena. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 37 yang berbunyi, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air." Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Saya memiliki seorang anak laki-laki dan seorang putri. Rumah kami berdekatan dengan seminari tinggi dan biara-biara para pastor, suster, dan frater. Sejak kecil, anak-anak saya biasa bergaul, menyapa, dan bermain dengan para pastor,
suster, dan prater. Selain berdekatan anak kami dengan para religius, keluarga kami juga kami bimbing dan didik secara Katolik. Buah dari kedekatan dan pendidikan dalam keluarga, akhirnya anak-anak saya terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gerejani. Mulai dari menjadi anak mesdinar, areka, OMK. Kami sebagai keluarga pun senantiasa mengingatkan anak-anak kami agar jangan lupa mengikuti perayaan Ekaristi. Kami membawa anak-anak ke gereja setiap minggunya, waktu mereka kuliah dan bekerja di perantauan. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya supaya jangan lupa mengikuti perayaan Ekaristi. Harapan saya, kelak anak-anak saya ini setia pada imannya. Jika kelak mereka menikah, saya berharap mereka diberkati di gereja Katolik. Suatu ketika saya mendapat kabar dari putri bahwa ia lagi sedang menjalin persahabatan dengan laki-laki yang beda gereja, dan ia mengatakan dalam waktu dekat akan menikah dengannya dan ia akan mengikuti agama calon suaminya. Pembicaraan terhenti sebentar. Saya merasa seperti diterjang taufan besar. Harapan saya tiba-tiba sirna dan keinginan saya tidak tercapai. Putriku yang selama ini aktif dalam kegiatan gereja, mulai dari Asmika, Areka, OMK, tiba-tiba akan pindah gereja. Saya merasa malu kepada tetangga, teman-teman satu lingkungan, satu gereja. Akibatnya, saya merasa minder melihat keluarga yang dapat mempertahankan imannya. Saya merasa terpukul. Semangat saya untuk berdoa menurun secara drastis. Tidak tertarik lagi untuk berdoa karena saya merasa bahwa usaha saya selama ini sia-sia. Tetapi Tuhan memperhatikan saya, orang lemah ini. Tuhan mengutus teman-teman saya untuk menyapa, menguatkan, dan menyemangati saya. Teman-teman saya selalu mendorong saya supaya menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Hati saya mulai terbuka dan saya mencoba mengikuti anjuran teman-teman saya. Awalnya pengaruh dari anjuran teman-teman belum sungguh saya rasakan. Namun lambat laun saya mulai sungguh-sungguh merasakannya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan mengutus teman-teman saya untuk menyemangati saya. Saya pun semakin rajin untuk mengikuti pertemuan Legio Maria. Tuhan sungguh mendengarkan doa-doa saya. Pada saat berdoa, saya tidak lupa mendoakan keluargaku, termasuk juga putri dan keluarganya. Beban berat yang selama ini saya rasakan akhirnya menjadi ringan, terutama setelah saya selesai berdoa. Lewat sabda Tuhan hari ini, saya diingatkan kembali agar dalam hidup ini saya senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan persoalan yang saya hadapi dalam hidup saya, maka mari senantiasa menyerahkan hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 38 yang berbunyi, "Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?' Ayat ini sangat berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Kalau saya lihat hidup saya, Tuhan sungguh nyata menolong saya di saat saya mengalami pergumulan dalam hidup saya, bahkan membuat saya khawatir dan kecewa. Saya berdoa kepada Yesus di skala saya menghadapi persoalan dalam hidup.
Lewat doa-doa saya memohon agar Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Setelah saya berdoa, saya merasakan kehadiran Yesus yang memberikan pengharapan dan pertolongan di dalam hidup saya. Seperti yang dialami murid-murid Yesus saat mereka mengalami ketakutan, mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus sungguh peduli akan persoalan yang dialami oleh murid-murid dan memberikan solusi atas masalah yang dialami mereka. Maka mari senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 40 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat ini sangat berkesan bagi saya dan mengingatkan kembali pengalaman hidup saya. Saya pernah mengalami kehilangan sebuah tas yang berisikan uang. Uang itu merupakan uang yang sudah lama saya kumpulkan dan hanya itulah uang yang saya miliki waktu itu. Ketika saya tahu bahwa tas itu hilang, spontan saya menjerit histeris sambil berteriak-teriak serta hujatan dan makian keluar dari mulut saya. Bukan hanya itu saja, saya juga mulai menyalahkan Tuhan. Saya marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menimpakan kejadian ini kepada saya? Tuhan, Engkau jahat kepadaku. Sungguh saya sadari waktu itu bahwa saya tidak memiliki akal sehat dan iman. Rasa takut dan kecewa saya terutama karena saya takut suamiku marah kepadaku. Aku juga berpikir bagaimana kebutuhan keluarga untuk bulan yang akan datang. Beban pikiran saya bercampur baur semuanya. Syukurlah bahwa rasa kesal, takut, kecewa saya kepada Tuhan tidak berlangsung lama. Tuhan ternyata menggunakan suamiku untuk mengingatkan saya. Suamiku tidak marah sebagaimana yang saya pikirkan. Malahan suamiku mengajarkan saya supaya menenangkan hati dan berdoa kepada Tuhan, meminta maaf kepadanya. Dalam doa yang khusyuk itu saya sampaikan kepada Tuhan supaya memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi segala persoalan di dalam hidup saya. Saya juga memohon kepada Tuhan agar hati saya tidak galau dan memberikan yang sungguh dibutuhkan ke keluargaku. Ternyata Tuhan mendengarkan doa-doaku. Tuhan itu sungguh baik bagiku. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebutuhan dalam hidup saya. Akhirnya persoalan yang saya hadapi teratasi. Ayat ini sangat mengingatkan saya bahwa di dalam hidup ini saya tidak perlu takut apalagi sampai tidak percaya. Jika Tuhan campur tangan di dalam hidup saya, semua persoalan yang saya hadapi akan dapat saya atasi. Maka marilah senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam persoalan hidup kita. Jangan pernah takut. Ayat yang berkesan bagi saya yakni ayat 41 yang berbunyi, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat ini sangat berkesan kepada saya karena sesuai dengan pengalaman hidup saya. Suatu ketika ibu saya terpapar virus COVID-19. Peristiwa ini terjadi setelah ibu saya merayakan ulang tahunnya yang ke-89 tahun. Ibu saya mengalami demam tinggi dan batuk. Saat itu saya merasa sedih, prihatin melihat keadaan ibu saya yang selalu gelisah, tak berdaya karena sekujur tubuh dan tulangnya terasa ngilu dan seperti tercabik-cabik. Saya merasa tidak mampu melihatnya menderita. Spontan saya langsung berinisiatif untuk menghubungi perawat pribadinya. Perawat pribadinya dengan sabar memeriksa, merawat dan menghibur ibu saya agar tetap bersemangat dan tetap berdoa. Hanya doalah yang kami sampaikan kepada Tuhan agar ibu saya disembuhkan. Saudara-saudara saya juga dengan khusyuk berdoa rosario setiap hari.
Segala sesuatu kami lakukan demi kesembuhan ibu. Setiap ada kesempatan, saya membisikkan ayat kitab suci dari kitab Mazmur 41 ke telinga ibu saya dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, Salam Maria 3 kali, dan kemuliaan. Saya selalu mengatakan kepada ibu saya agar dia dapat menghadapi rasa takut dan tak berdayanya untuk mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 41, yaitu doa penyembuhan, terutama ayat 2 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Begitu besar kekuatan dari firman Tuhan ini, sehingga ibu saya pelan-pelan mengalami perkembangan. Ibu saya semakin tinggi nafsu makannya, semakin rajin minum obat-obatan yang kami berikan, dan rajin berjemur. Melihat ibu yang semakin hari semakin berkembang, maka terbesit dalam pikiran saya dan seperti ada dorongan dalam diri saya untuk menghubungi pastor paroki agar memberikan minyak suci dan komuni kudus kepada ibu saya. Harapan saya ini ditanggapi dengan baik oleh pastor paroki. Beliau langsung datang dan waktu yang tepat memberikan penguatan dan penghiburan kepada ibu saya. Saya bersyukur karena doa dan permohonan kami didengarkan oleh Tuhan. Semua persoalan dan badai dalam hidup kita dapat kita lalui jika Tuhan kita undang untuk campur tangan di dalam hidup kita. Maka mari senantiasa menyadari kuasa Allah di dalam hidup kita. Demikianlah sharing yang saya bagikan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni: pertama, mari senantiasa menyerahkan hidup kita pada penyelenggaraan Tuhan. Kedua, mari senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, mari senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan di dalam persoalan hidup kita jangan kita pernah takut. Yang keempat, mari senantiasa menyadari kuasa Allah di dalam hidup kita. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama sharing kitab suci ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengajari kami agar di dalam kehidupan sehari-hari kami semakin mengimani Engkau. Dengan demikian, kami semakin mampu berserah diri pada penyelenggaraan-Mu. Rahmati kami, agar kami mampu mewujudkan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Pace e bene, salam Ave Maria, Maria Ave.